Jumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya di program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Smara. Dan di kesempatan siang hari ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang akan berbagi informasi tentang kesehatan bersama dengan Anda pendengar di mana saja Anda berada. Ya, saya sapa terlebih dahulu nih yang sudah bersama dengan saya ada Dr. Stefanus Edu Argaswan. Saya biasanya menyebutnya Dr. Edu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Udah kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran dok, jelas kok. Gimana kabarnya dok? Oke. Oke. Tuhan baik ya. Oke, gimana kabarnya? Baik ya. Ya, sehat ya dok ya. Oke. Ya, Eh, sehat. Walaupun agak hektik tapi sehat lah. Ini gimana sih dok? Ini kan udah deket-deket ke liburan ya. Apa rumah sakit itu nggak ada sedikit mereda gitu dok? Orang milih sakitnya entar aja habis liburan gitu, ada gitu nggak sih dok? Harapannya mungkin gitu ya, harapannya pada sehat-sehat semua, tapi kok malah tambah banyak ya ke sini ya. Iya. Jadi artinya memang sakit itu nggak milih waktu ya, nggak Semoga milih sering liburan gitu, nggak usah sakit gitu ya dok ya. betul sekali. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Eh, Dok, ini kapan ya tadi pagi kalau nggak saya baca sebuah informasi gitu bahwa COVID itu kayaknya kok naik lagi atau ini yang banyak sih update-nya di Jakarta. Apa benar seperti itu kalau di Kota Semarang gimana di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto? Setnya di Panti Wiloso sih masih belum ada sih. Mm-mm. Paling ada pun kayak bulan kemarin sama bulan ini cuma kayak 1 atau 2 gitu aja sih, dan kebanyakan kasusnya ringan-ringan sih. Ini karena udah pada vaksinasi sih kalau menurut saya sih Iya, gitu. Paling kayak cuma batuk pilek pantes-pantes gitulah gejalanya. ya artinya memang walaupun terdeteksi apa sih positif COVID, tapi gejalanya bukan gejala yang semacam beberapa tahun yang lalu yang munculnya jadi berat banget seperti itu ya dok ya. Hmm. Nggak yang sampai kayak ICU sampai sesak nafas gitu nggak. Oh, ada sih satu kemarin benar-benar kayak gagal nafas terus akhirnya meninggal sih, tapi itu ternyata memang tidak ada riwayat vaksinasi dan banyak komorbid sih gitu. Ya, betul betul. Oke. Nah, Hmm. hari ini kita nggak akan bukan bahas tentang COVID gitu ya, melulu tentang COVID gitu. Tadi hanya sedikit Hmm. intermezzo lah gitu ya. Nah, yang hari ini kita akan bahas tentang apa nih, Dok? Hmm. Ini kok yang sekarang ini apa saya akan bahas terkait hipertensi ya. Mm-mm. Hmm. Hipertensi. Nah, ini nih. Oh iya, hipertensi ini ada soal kasus nih. Ini saya tanya juga sekalian nih mumpung kita bahas hipertensi. Jadi ada seorang Hmm. teman yang dia nggak Boleh, tahu, boleh. nggak ngerasa sama sekali gitu. Tahu-tahu ketika tiba-tiba dia periksa mau periksa apa, ternyata tensinya udah 100 sekian bawahnya dan atasnya sudah tinggi sekali gitu. Nah, Hmm. apakah memang ini tidak bergejala atau seperti apa sih dok tentang hipertensi ini? Betul sekali. Jadi kebanyakan yang sering dijumpai ya pasien-pasien dengan hipertensi itu paling gejalanya kayak cuma pusing atau pegel-pegel gitu aja sih. Tapi banyak juga yang kayak nggak bergejala gitu, kayak tahu-tahu kayak datang di klinik, jalan gitu ya, tahu-tahu tensinya ternyata 260 gitu. Jadi emang Hmm. tanda kutip bahayanya hipertensi itu ya karena dia tidak bergejala itu sih, begitu. Mm, mm, Lebih mm, seringnya tidak bergejala mm. walaupun emang ada gejalanya, gitu sih. Oke, padahal sebetulnya ketika misalnya dia sudah hipertensi dalam artian tadi tahu-tahu tensinya udah sekian gitu ya, sekian ratus gitu kan. Em, Walaupun dia tidak merasakan misalnya kayak yang pusing apa gitu, tapi kan sebetulnya itu sudah termasuk hipertensi yang sudah istilahnya kayak bisa juga mengakibatkan banyak komplikasi dan lain sebagainya kan, Dok? Betul, tapi biasanya sih tapi komplikasi hipertensi itu gejalanya sudah lama sih untuk terjadi Mm, sebuah komplikasi, tapi menuju mm, ke lamanya itu kan sering kali kan tidak disadari. Nah, itu sih yang berbahaya sih.
Makanya perlunya kayak rutin check up dan risiko kita masing-masing sih. Gitu. Oke. Nah, mungkin boleh dijelaskan kategorinya hipertensi sekarang, panduannya seperti apa sih, Dok? Kalau dulu kan orang lihatnya, oh 100 sekian Hmm. baru hipertensi gitu. Kalau sekarang sih yang pasti tensi itu normalnya itu adalah di bawah 120/80. Jadi kalau lepas 120/80 sebenarnya itu sudah hipertensi. Gitu. Cuma kalau dikatakan sudah hipertensi itu kalau tensinya yang atas itu 140 sampai 159, yang bawah itu 90 sampai 99 gitu. Itu termasuk Atau kategori hipertensi. kategori 1 yang tingkat 1. Jadi kategorinya itu kan ada normal, prahipertensi, tingkat 1, tingkat 2, sama yang 1 ini udah yang gawat darurat. Yang normal itu dia di bawah 120/80. Yang prahipertensi itu yang atasnya 120 sampai 139, yang bawahnya 80 sampai 89. Kalau yang hipertensi tingkat 1, ini yang belum sudah hipertensi, itu adalah di 140 sampai 159, atau bawahnya itu 90 sampai 99. Yang hipertensi tingkat 2 itu lebih dari 160 atau lebih dari 100. Jadi kayak misal kalau atau tuh, jadi misalnya bawahnya 100 gitu, nah dia udah hipertensi yang tingkat 2 gitu. Atau bawahnya atasnya sih 120 tapi bawahnya 90, nah itu dia sebenarnya udah masuk hipertensi tingkat 1. Ya, tapi yang perlu dicatat juga itu ada beberapa pasien yang mungkin karena panik atau memang sudah bawaan alam bawah sadarnya. Jadi sering kalau ke klinik atau periksa itu tensinya meroket gitu, jadi tinggi gitu. Nah kalau itu solusinya seharusnya dilakukan pengukuran juga di rumah itu. Oke. Nah, pengukuran di rumah, Dok. Ini apakah, pengukuran tensi gitu ya, kalau kita ngomong kita mau tensi gitu kan, itu ada standar khususnya nggak sih kalau yang misalnya atau misalnya orang bisa bisa melakukannya secara mandiri di rumah dan hasilnya istilahnya, "Oh iya benar sih ini bisa bisa dipertanggungjawabkan," gitu. Dan sebaiknya ngukur tensi itu pas kapan gitu ya, kadang-kadang kan ada orang yang, "Oh saya tensinya harus begini," gitu. Apakah terpengaruh misalnya orang habis beraktivitas terus ukur tensi itu juga bisa berpengaruh? Yang pertama sih pengukuran di rumah, yang pasti pengukuran di rumah tuh sangat boleh dilakukan sekali, asal sudah tahu tekniknya ya, terutama yang manual ya, kalau yang otomatis kan tinggal dipasang, jalan gitu. Nah, yang pasti sih harusnya harus dipastikan kalau alatnya itu terkalibrasi gitu sih, terutama yang otomatis ya, kadang kalau tidak terkalibrasi kan berarti kan hasil kurang akurat ya gitu. Kalau untuk pengukuran tensi itu idealnya itu apa namanya, dilakukannya harusnya juga boleh yang misal habis jalan gitu langsung di tensi itu pasti tinggi gitu, karena memang salah satu kompensasi tubuh untuk menunjang aktivitas yang tinggi ya dengan salah satunya menaikkan tensi. Idealnya sih harusnya istirahat kurang lebih 5 menit dulu, duduk gitu, baru dilakukan pengukuran tensi seperti itu. Iya. Jadi memang, apalagi kalau misalnya Anda mau periksa gitu ya, mau cek gitu ya ke dokter atau mau konsultasi gitu, ya kalau habis jalan jauh ya duduk dulu sebentar sebelum nanti cek tensinya. Nanti kalau tensinya tinggi, "Loh ini tensinya tinggi," gitu ya, padahal sebetulnya memang harus harus duduk dulu atau mungkin tadi kayak pengaruh, tingkat stres, deg-degan gitu ya, kekhawatiran itu juga bisa ya ternyata ya, Dok, ya? Bisa banget, karena salah satu faktor penunjang tensi tinggi itu adalah dari tingkat stres dan juga panik itu memang secara naturalnya menaikkan tensi sih. Oke. Nah, faktor resikonya hipertensi ini seperti apa sih, Dok? Yang pasti itu adalah keturunan. Jadi kalau misal di keluarga sudah ada yang punya riwayat tensi, itu dia akan lebih mungkin untuk terjadinya hipertensi. Itu satu, dua, aktivitas fisik yang kurang, atau mungkin kita nyebutnya sedentary life ya, atau kayak mager gitu. Maksudnya kayak duduk-duduk doang, nggak ada jalan, nggak ngapa-ngapain, itu risiko. Lalu ketiga, merokok. Rokok itu juga faktor risiko. Lalu kolesterol tinggi, konsumsi garam sehari-hari yang berlebih, sama makanan sehari-harinya tinggi lemak gitu. Lalu ada konsumsi alkohol yang berlebih, sama ya yang ini sih,
tingkat stres dan psikososial yang terganggu gitu. Kalau tingkat stres tinggi itu biasanya rentan terjadi hipertensi gitu. Oke. Jadi apa namanya? Kalau yang pertama tuh faktor resiko itu adalah keturunan gitu ya, genetis. Jadi kalau memang ada keturunannya bisa terus kemudian menurun gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kalau orang sudah terkena hipertensi, apa sih bahayanya hipertensi? Kadang-kadang kan orang merasa, tapi saya nggak kerasa apa-apa sih dok, saya masih baik-baik aja kok gitu ya. Terus kemudian mengabaikan gitu. Terus kalau dokternya udah bilang, ini ya harus diturunkan, harus minum obat secara teratur. Aduh kok capek ya minum obat terus, wong saya baik-baik aja. Gitu. Nah ini gimana dok? Nah itu, jadi hipertensi itu akan memunculkan gejalanya ketika dia itu sudah terjadi istilahnya target organ damage, atau hipertensi ini sudah merusak organ-organ yang ditujunya. Sebenarnya kita kan hipertensi itu kan menyerangnya adalah di pembuluh darah. Ya kurang lebih sama kayak gula sih. Padahal pembuluh darah itu kan satu tubuh kita kan ada semua ya, baik di otak, di ginjal, di tangan, itu ada semua. Yang nggak ada tuh cuma di bagian depan mata kita aja ini. Karena kalau ada pembuluh darah kan kita nggak bisa lihat ya, tutupan pembuluh darah itu sih. Nah kalau yang bergejalanya, ya yang bergejalanya itu ketika yang sudah parah ya, itu ada manifestasi dari organ-organ yang saya sebutkan tadi. Kalau di otak ya jadinya stroke, kalau di jantung ya jadi serangan jantung, kalau di tangan dan kaki mungkin kalau lihat kayak semacam luka diabetes gitu, tapi juga bisa disebabkan oleh hipertensi gitu. Atau gagal ginjal itu kan juga, karena kan ginjal kan isinya pembuluh darah semua ya, kurang lebih begitu sih. Yang belum bergejala itu adalah gimana ya bilangnya, jadi kan mungkin kebanyakan orang kayak, oh nggak apa-apa kok tensi tinggi, nggak kerasa apa-apa kok ini. Ya itu memang karena belum muncul aja gejalanya, tapi sudah dalam proses menuju terjadinya kerusakan organ itu gitu sih. Oke. Jadi memang itu hanya apa ya, bisa dibilang kayak menunggu waktu gitu ya, ibaratnya kayak Betul bom sekali. itu bisa, bom waktu tuh bisa Betul suatu banget. waktu meledak gitu ya. Kalau kita nggak Betul banget. aware dengan hal ini gitu ya dok ya. Betul banget. Apalagi kan kita kan kalau bom waktu kan ada, mungkin Ada sebagai timernya ya. analoginya ya, bom waktu ada timernya, tapi kalau tubuh kita kan kita nggak bisa tahu daleman kita kurang lebih bagaimana pembuluh darahnya, ini kira-kira yang tersumbat bakalannya di mana, pecahnya di mana, kan secara sekilas kan kita nggak bisa tahu. Ya, itu sih bahayanya sih. Kalau saran saya sih lebih baik berhati-hati dan mencegah sih, daripada melanjutkan bom waktu itu gitu sih. Iya betul. Nah, ada yang mau nanya nggak tentang hipertensi nih Good News Family? Kirimkan WhatsApp ya 081 5758 00949. 081 5758 00949. Kalau ke nomor lamanya Good News masih bisa sih 081 225 225 949. Nah, ini ada pertanyaan dok. Kita baca terlebih dahulu ya dok ya. Oke. Selamat siang, mau nanya dok, waktu melahirkan anak ketiga saya terkena preeklamsia dan tensi saya cukup tinggi. Memang ada faktor keturunan. Saat ini tensi sudah cenderung normal. Apakah saya masih perlu minum obat tensi atau cukup pengecekan secara berkala? Terima kasih. Oke. Jadi terkait preeklamsia, kalau misal masih kontrol dengan dokter, ya kontrol aja begitu. Kalau misal dari dokter masih menyarankan untuk minum obat, ya diminum dulu aja obatnya. Tapi kalau tesnya sudah normal, sebaiknya dikontrolkan ulang lagi sih. Tapi pada pasien-pasien preeklamsia itu biasanya hipertensinya itu ya ada yang menetap gitu kan, menetap sampai udah lahiran pun tetap tensinya tinggi, tapi ada juga yang hilang dengan sendirinya. Jadi kalau preeklamsia itu kurang lebih hipertensinya itu disebabkan oleh proses kehamilannya itu, yang penyebabnya pun sampai sekarang masih belum bisa diketahui sih. Ya, gitu sih. Jadi memang ada yang setelah melahirkan itu masih menetap gejala atau misalnya hipertensinya, tapi ada juga yang
bisa sembuh atau hilang gitu ya dok ya? Betul, betul. Itu balik lagi ke ya Kondisi tubuh masing-masing. balik lagi ke respon tipe. Selain itu sih ada juga yang namanya kayak semacam ini keluar Mm-mm. topik dikit, tapi mirip-mirip sih. Jadi kayak pada ibu hamil itu juga ada yang namanya semacam gejala seperti gagal jantung gitu sih, karena memang Oh ya. ruang jantungnya itu kan melebar, jadi pompanya kan tidak pada semestinya. Itu juga berlangsungnya pada waktu kehamilan aja, tapi juga setelah kehamilan ada yang menetap, ada yang kembali Hmm. seperti normal lagi. Ya itulah uniknya kehamilan dan hipertensi dan perjantungan lah gitu sih. Iya, tapi memang ada baiknya mungkin kalau misalnya sudah ini ya berkala check up cuman cuman Hmm, tensi aja kan cuman sebentar gitu ya dok ya. Kalau memang ternyata betul memang sekali. masih ada, ya udah nggak ada salahnya untuk Hmm, em, minum obat gitu ya untuk mengontrol tensinya. Selamat betul. siang dok, apa gejalanya saat sedang hipertensi atau tensi sedang tinggi? Nah ini. Nah ini gejalanya sih sejauh ini sih memang kurang spesifik, tapi intinya gejala-gejalanya ada beberapa, yaitu sakit kepala, atau bisa juga gelisah, terus jantungnya rasanya kayak deg-degan gitu, pusing, terus kadang-kadang bisa di penglihatannya kabur, kadang dadanya rasanya nyeri seperti ditekan, lalu mudah lelah. Yang sering lagi adalah tengkuknya sini tuh kayak kenceng gitu atau nyeri leher belakang gitu sih. Tapi juga ada juga yang tidak merasakan apa-apa dan juga banyak gitu sih. Mm-mm. Yang tidak Kalau bergejala. gejalanya kurang lebih yang sudah saya sebutkan tadi. Yap. Nah, dok, kalau orang memang sudah dinyatakan hipertensi, apa yang harus Mm. dilakukan? Apakah bisa sembuh atau memang kalau hipertensi itu sama seperti diabetes mellitus yang dia harus mengkonsumsi obat terus-menerus? Uh, Terkait hipertensi, bila seseorang sudah terdiagnosis hipertensi, biasanya akan terus mata. Jadi memang obat itu untuk mengendalikan supaya tensinya itu tidak tinggi atau meroket seperti itu. Dan kebanyakan memang akan terus menerus minum obat gitu sih. Sembari memperbaiki gaya hidup. Kalau terkait apa obatnya ditambah atau dinaikkan atau diturunkan, ya kalau sudah dokter yang merawatnya itu gitu sih. Mm-mm. Ada sih yang beberapa kasus, oh tensinya sih udah normal sih segini, tapi masih minum obat. Sebaiknya sih tetap diminum ya obatnya, karena kalau nggak diminum obatnya, tensinya pasti tinggi gitu sih. Mm-mm. Normalnya gitu. Oke, jadi memang sebaiknya sih konsumsi obatnya secara teratur dan ini eh, kalau bisa setiap bulan dikontrol lah ya gitu ya, konsultasi dengan dokter. Nanti dokter ya akan menilai, oh ini sudah terkontrol atau belum. Ini milih obatnya yang pas juga nggak sekali langsung bisa ya dok ya. Untuk bisa mengontrol tensi itu Gitu. pemilihan obatnya itu dokter milihin obatnya juga. Oh ini kayaknya belum Bisa diulang, maaf terkontrol. putus-putus. Iya nih agak terputus-putus. Ya, saya ulangin ya dok ya. Jadi setelah memang didiagnosa hipertensi, kalau memang sudah dapat obat juga jangan terus berhenti. Oh udah enakan nih gitu terus nggak kontrol lagi. Kalau dokter sarankan untuk kontrol ya harus rajin kontrol ya dok ya. Oke. Halo dok, masih kedengeran kah suara saya? Ya, ya ini tadi sempat putus ya. Gimana Ah, tadi bisa diulang? Nah, Maaf. ini udah lebih jelas nih. Iya, tadi kan kalau memang sudah terdiagnosa sudah memang hipertensi ditetapkan begitu, terus udah disarankan untuk minum obat. Artinya jangan terus kemudian karena udah enakan badannya, terus kemudian nggak kontrol dokter lagi, oh saya nggak apa-apa kok baik-baik aja. Jangan seperti itu juga ya dok ya. 100 dengan seperti itu. Intinya ya betul, karena yang dialami sekarang ini maksudnya kayak udah nggak terasa apa-apa, tensinya udah turun, itu kan semua karena obat begitu sih. Jadi kalau obat putus ya nanti kembali naik lagi tensinya gitu sih. Dan kalau terus menerus ya takutnya itu kita seperti menjemput bom waktu itu sih Mm-mm. gitu. Nah, untuk hipertensi sendiri, apakah ada semacam apa sih dok kayak
pantangan makan gitu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh ini gitu. Atau semasa masih terkontrol hipertensinya itu masih boleh-boleh aja. Nah itu, jadi salah satu penyebab hipertensi itu adalah konsumsi garam yang berlebih. Jadi Oke. untuk pasien-pasien yang sudah hipertensi harus sih, bukan disarankan, harus dibatasi konsumsi garam. Garam itu yang hariannya kalau di total itu harusnya kurang dari 1 sendok teh. Jadi kalau lebih dari itu, intinya namanya kalau konsumsi garam berlebih nggak jadi akan darah itu akan lebih banyak mengikat cairan. Jadi kayak air yang beredar itu akan lebih banyak. Kayak pompa kalau makin banyak isinya kan tekanannya makin tinggi. Otomatis kalau konsumsi garamnya makin banyak, secara langsung akan menyebabkan tensinya juga tambah tinggi. Selain itu juga pasien hipertensi kan rentan terjadinya biasanya kan bergandengannya dengan diabetes mellitus. Itu juga harus membatasi konsumsi gula. Gula itu yang disarankan kurang dari 4 sendok makan per hari. Lalu yang pasti ya klasik lah, makan makanannya berlemak, santan kental, goreng-gorengan, jeroan itu juga jangan ya, karena hipertensi itu kan erat kaitannya dengan kolesterol tinggi. Jadi kayak akan cenderung bikin endapan-endapan lemak lah gitu. Jadi kayak kita jangan memperparah endapan-endapan lemak itu gitu sih. Sama yang pasti konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu diperbanyak. Gitu. Oke, jadi buah, sayur, serat lah ya, itu diperbanyak gitu ya. Konsumsi gula, konsumsi garam itu harus dikurangin. Lemak-lemak semacam eh, santan dan lain sebagainya itu juga kurangin. Hati-hati ya ini yang mau lebaran gitu ya. Ada Betul banyak yang sekali. bikin lontong, opor, sambal goreng, Wah pakai itu pelo ati. Aduh, gimana itu dok? kolam Ini kol angkat loh dok. itu kolam kolesterol itu, saudara-saudara sekalian ya. Terus gimana? Nggak boleh sama sekali makan atau gimana? Sebenarnya tuh ini sih trikinya sih. Jadi kalau nggak boleh, sebaiknya amannya nggak boleh makan sih, karena kayak sebenarnya boleh tapi ya diatur konsumsinya, diatur porsinya. Tapi kan mengatur porsi itu kan sangat subjektif ya, dan sangat apa ya, sangat bias ya gitu. Jadi saran saya sih mending nggak usah sih. Hmm. Gitu sih. Atau kayak kepepetnya misal opor ya udah dagingnya aja, kuahnya Kalau nggak ya. pakai kuahnya. Apalagi kuah tuh sejauh Apalagi ini yang saya lihat sih kuah-kuah opor goreng luar biasa kental banget ya gitu sih. itu Daripada mending nggak usah deh gitu lah. tahan, jaga mulut. Ini ada pertanyaan yang menarik dok. Dok mau nanya, Ya, stres dan emosi bisa sebabkan hipertensi nggak? Kan sering denger tuh kalau marah-marah katanya bikin tensi tinggi. Gimana dok? jawabannya sesimpel iya. Karena ya itu tadi kan respon tubuh kalau stres, marah itu kan salah satu kompensasinya adalah menaikkan detak jantung, menaikkan apa, tekanan darah. Jadi kalau terus-menerus berlangsung marah-marah, stres-stres terus, tensi tinggi, lama-lama kayak tubuh ya beradaptasi dengan keadaan tensi yang tinggi itu. Jadi bisa menetap sih tensinya tinggi itu sih. Gitu. Terlepas nggak ngerokok, terlepas makan yang mungkin sudah sehat, tapi kalau tingkat stresnya tinggi itu juga masih bisa sih. Itu. Oke, jadi stres juga harus dijaga. Jangan marah-marah terus, tensinya bikin tinggi gitu ya. Betul sekali. Harus dibenerin itu ya. Ini lifestyle bukan ngomong hanya soal makan gitu ya, tapi juga ngomongin Betul. soal apa macam-macam ke situ. Oke, em, aduh dok, pantangannya berat sekali, nggak boleh opor. Terus makanan-makanan katanya kalau makan sate kambing, gulai kambing itu juga bikin hipertensi. Itu benar nggak sih dok? Itu mitos atau fakta? Ya, ini lagi-lagi tricky juga sih. Jadi kembali lagi pada prinsipnya kan yang menyebabkan tekanan darah tinggi itu adalah konsumsi garam berlebih dan konsumsi lemak yang berlebih.
Hmm. Ya kalau makannya sate kambing, gulai kambing, tapi makannya jeroannya, terus rasanya kayak asin gitu, kecap itu kan kecap manis kan juga ada kandungan garamnya ya. Walaupun kayak manis, tapi itu kandungan garamnya cukup tinggi sih. Yep. Ya secara nggak langsung sih memang akan menyebabkan tensi tinggi sih. Dan pada Mm-mm. orang yang sudah tensinya tinggi ya otomatis biasanya sih seringnya jadi tambah tinggi gitu sih. Kalau Hmm. saran saya kalau makan sate kambing itu ya dagingnya aja, terus habis itu udah polos aja gitu, terus kayak kecapnya dikit aja gitu. Tapi yang benar-benar daging aja, jangan kayak satu tusuk gaji semua, ya itu ya menjemput tensi tinggi kalau itu namanya ya. Iya, ini ada lagi nih pertanyaan menarik. Dok, saya banyak Mhm. melihat kasus orang terkena stroke sekarang di usia-usia yang masih cukup muda. Apakah memang orang yang hipertensi yang dulu dikenal sebagai penyakit orang tua sekarang bisa menjangkit kepada usia yang lebih muda? Terima kasih. Sebabnya apa ya, Dok? Ini pas banget sih di kemarin juga ada kasus yang stroke usia berempat puluh sekian tahun gitu, dan stroke tipe yang banyak sekali kayak perdarahan ada, pecah pembuluh darah ada, penyumbatan pembuluh darah juga. Jawabannya sih ya karena kayak yang semakin berubahnya gaya hidup ini makin banyak sih stroke yang onsetnya pada usia muda, kurang lebih 40-an tahun kan masih usia produktif ya. Penyebabnya ya itu tadi hipertensi yang lama tidak diketahui, kecapean, stres, pola makannya hidup kurang baik, makannya ngawur, minumnya ngawur, kurang olahraga, kurang aktivitas, lama-lama ya terciptalah tensi tinggi itu yang seperti balik lagi seperti bom waktu itu tadi, yang pecah, yang meledaknya juga kita nggak tahu kapan, dan sangat mungkin meledaknya di usia-usia produktif tadi atau usia-usia muda begitu. Mhm. Oke, pola hidup ini kita ngomongin kalau dari mulai anak, artinya memang sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari mereka anak-anak, misalnya mereka nggak suka Mm, makan sayur, nggak suka makan buah, gitu-gitu, itu bisa terbawa mm. sampai dewasa, terus bisa menyebabkan salah satu faktor ini juga, Dok, pencetusnya. Betul. Jadi pada hipertensi ini yang pertama kan ada resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Itu adalah umur, genetik, sama jenis kelamin. Jenis kelamin ini pria lebih mungkin untuk mengalami hipertensi. Setelah usia 65 tahun juga wanita itu juga lebih cenderung terjadi hipertensi. Dan bertambahnya usia itu juga membuat kita semakin rentan pada hipertensi. Nah, mau kita tidak melaksanakan gaya hidup yang buruk pun, kita itu memang sudah akan rentan mengalami hipertensi di usia-usia kita yang akan bertambah. Nah, kita tuh tanda kutip akan mempercepat terjadi hipertensi itu dengan menambah faktor risiko yang sebenarnya bisa dimodifikasi itu, yaitu dengan segala pola gaya hidup yang kurang baik itu. Jadi intinya kayak kita sudah berjalan dini, terus makin uh, ditambah resiko yang sebenarnya bisa dihindari tapi kita lakukan, jadi semakin cepat untuk terjadinya bom waktu hipertensi itu sih. Hmm. Mm-mm. Jadi kalau kita ngomongin pola hidup sehat, nggak bisa ngomong pada saat kita sudah dewasa, usia 20-an, 30 tahun, baru kita bangun pola hidup sehat, itu sebetulnya keliru juga gitu ya, Dok. Harusnya memang dari awal kita sudah mulai eh, pola hidup sehat itu sudah dibangun dari usia muda sebetulnya, Dok ya. Betul, sejak muda dan kan berkelanjutan terus menerus gitu ya, Mm. sampai sampai seberapa pun kita dikasih usianya gitu kan. Tapi ya dengan usia kita yang kita juga nggak tahu seberapa ini, ya sebaiknya kita merawat sebaik mungkin diri kita gitu sih. Oh, iya. Kalau ngomongin faktor genetis tadi kan, Dok, kita memang ngomong em, bahwa ada faktor genetis. Tapi apakah setiap faktor genetis ini pasti terjadi? Dalam artian begini, orang tua saya hipertensi. Apakah pasti saya anaknya akan terkena hipertensi, atau kalau saya sanggup atau bisa seperti tadi menjalani pola hidup sehat, jalani apa namanya, mungkin makannya baik, pakai olahraga, kegiatan aktivitas fisik terjaga gitu, saya bisa lewat atau tidak terkena hipertensi? Uh, Jawabannya sih bisa banget sih. Sebenarnya kalau kita udah punya faktor genetis itu kan intinya resiko atau kemungkinan kita untuk mengalami hipertensi itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki faktor genetis itu.
Nah, kalau kita kan sudah punya faktor genetis itu, jadi kalau kita tidak menambah faktor risiko lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk pola gaya hidup sehat, itu ya bisa aja kitanya tidak mengalami hipertensi terlepas kita mempunyai genetik hipertensi gitu sih. Artinya sebetulnya jangan terus bilang, "Ya gimana orang tua saya udah kena," gitu ya. Ya kita bisa Mhm, kok usahakan yang terbaik untuk, mhm, bisa terhindar dari itu gitu ya, Dok, ya? mhm. Ya jadi kayak kalau udah punya faktor genetik, ya jangan terus kayak menyerah, "Ya gimana orang punya faktor genetik?" Ya sebisa mungkin kita tidak menambah faktor-faktor lain yang kemudian membuat kita semakin berisiko untuk jadi hipertensi itu sih. Oke, kalau kita Mhm, ngomongin cara makan sekarang gitu ya, waktu itu kita bahas diabetes juga seperti itu. Cara makan sekarang junk mhm, food, terus atau, makanan-makanan yang, eee, apa sih, tinggi karbo, tinggi mhm, lemak, mhm, berminyak-minyak gitu, itu memang, mhm. sekali lagi ya kalau ngakuin itu emang nggak sehat gitu ya, mau diambil Iya, atau betul ya, banget. Dok, ya. Iya, apalagi kayak ini sih yang paling silent banget itu adalah terkait jumlah garam itu sih. Kadang tuh dalam satu porsi makanan sehari-hari, kayak sebagai gambarnya kayak mie instan gitu ya. Instan Mhm, satu bungkus aja itu sebenarnya sudah, apa ya, sudah memiliki, eee, jumlah garam yang harusnya dikonsumsi dalam satu hari gitu. mhm mhm mhm. Itu konsumsi garam itu kan yang disarankan kan ada kurang lebih 2.000 gram. Pada mie instan tuh kurang lebih satu bungkusnya ada 900 sampai 1.000. Jadi kayak udah setengahnya sehari itu sih, gitu. Padahal kan cuma satu bungkus. Kalau misal terlena jadi 2 bungkus, belum makan yang lain. Jadi kayak total sehari itu garamnya bisa 3.000 sampai 4.000 gram gitu. Kalau terus-menerus tiap hari kayak gitu ya lama-lama jadi hipertensi gitu sih. Ini ngomongin tentang pola makan gitu ya, bahwa, Mhm, eee, kayak mie instan gitu, apalagi kalau yang mukbang-mukbang itu kan mie instannya nggak cuman 1, betul betul. natriumnya Terbungkus-bungkus. berapa gitu ya kalau kita ngeliatin itu, lihat di Betul. asupannya itu kan, eee, membaca kandungan garamnya di situ udah tinggi banget. Jadi, ya Mhm, tadi, wajib untuk kita, apa ya, berhati-hati lah mulailah ya. Kalau memang bisa mhm, masak sendiri, ya masak sendiri gitu ya, masak yang mhm. sehat-sehat, kurangin kadar garamnya, kebiasaan-kebiasaan begitu itu mulai diatur. Dalam rumah anak-anak juga mulai dibiasakan sayur, buah, serat gitu ya. Mhm, betul Dan sekali. juga kebiasaan-kebiasaan mager, cuman duduk di depan laptop atau pegang handphone, nggak jalan, itu juga memperberat gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga. Harus Dok, di kalau ini sih. Mhm, obesitas atau kegemukan, mhm. apakah juga menjadi faktor resiko seseorang terkena hipertensi? Terima kasih. Ya, betul. Itu adalah faktor resiko untuk terjadi hipertensi. Tapi itu adalah faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Artinya, kalau kita memiliki itu ya, kita bisa kok untuk menghilangkan faktor resiko itu. Karena kalau, Artinya memang harus harus obesitas menurunkan kan berat badan. cenderungnya kan memiliki heeh, heeh, yang pada pasien hipertensi itu pasti disarankan terutama kalau oleh dokter jantung sih, pasti akan disarankan untuk menurunkan berat badan. Karena dengan menurunnya berat badan itu secara berangsur-angsur tensi itu juga akan menurun sih, karena kayak kerja jantungnya awalnya berat dengan kondisi tubuh yang sedemikian rupa, jadi lebih ringan gitu sih. Oh. Oh, itu ngaruh banget ya, Dok, berat badan ke hipertensi, Dok? Cukup signifikan ngaruhnya. Sejauh ini yang pernah saya lihat sih kayak pasien yang turun berat badannya, kolesterolnya juga turun, tensinya juga turun gitu sih. Nah, memang salah satu lini utama dari hipertensi kurang lebih sama dengan diabetes sih adalah modifikasi gaya hidup dulu sih sebenarnya sebelum memulai obat. Oke, jadi memang modifikasi gaya hidup, pola makannya Mhm, diatur, cara makannya diatur, terus juga kemudian tadi olahraga, targetnya turunkan berat badan biar tadi hipertensi mhm, turun, kolesterol, level kolesterol dan sebagainya juga turun gitu ya. betul sekali. Ada olahraga yang
Apa ya, khusus nggak sih untuk penderita hipertensi? Karena mereka tetap harus bergerak. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur hipertensi, ada bahaya atau resiko nggak ketika mereka misalnya berolahraga, Dok? Yang pasti adalah kita lihat dulu apakah pasien ini sudah ada gangguan jantung atau tidak. Kalau ada gangguan jantung, sebaiknya sih kontrol dengan dokter jantung untuk apa terkait olahraga yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya kondisinya jantungnya masih baik, yang disarankan adalah seminggu itu 3 sampai 4 kali olahraga. eh, Durasinya sih yang disarankan 30 menit minimal. 15 sampai 30 menit. Dan itu ditambahkan ada olahraga aerobik. Aerobik itu dalam artinya berjalan, kalau kuat ya lari atau berenang seperti itu sih. Tapi ya disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing sehingga harus yang ngoyo kayak aduh harus lari tiap 4 kali seminggu nih ya. Kalau fisiknya terbiasa sih nggak apa-apa, tapi kalau fisiknya saya yang dari cuma rebahan atau lari kan pasti kan malah kewalahan gitu sih. Jadi yang disarankan sih ya eh, berjalan itu sudah cukup baik kok. Mhm. Intinya berjalan lebih baik daripada cuma rebahan gitu sih. Berjalan lebih baik daripada cuma rebahan, gitu ya. Mm-mm. Jangan cuma rebahan aja, gitu ya. Pilihannya daripada rebahan ya jalan, gitu ya. Nggak usah yang harus sprint, lari, renang kalau memang susah atau sepeda gitu ya, atau angkat beban atau harus nge-gym. Jalan aja Mm-mm. gitu ya, nggak usah yang jauh-jauh keliling gitu aja cukup daripada Mm-mm. tidak sama Betul banget. sekali. Tapi kalau ditambah mau latihan beban Betul. juga nggak apa-apa gitu ya. Mau Mm-mm. step ditambah dengan tadi bersepeda juga baik. Mau ditambah stretching atau apa juga nggak apa-apa gitu. Tetapi lebih baik kalau mungkin cara sederhana adalah jalan. 30 menit 4 kali seminggu ya. Mm-mm. Betul Tiga sekali. 4 kali seminggu, jaga pola makan dan lain sebagainya. Tapi beneran loh, ada seorang teman saya, bapaknya itu, kok badannya tambah sehat ya? Saya tanya gitu. Oh, dia tuh bener-bener sekarang olahraga, jaga makan, nasi dibatasin, masak sendiri, bener-bener bapak-bapak loh, Bapak Ibu Saudara, ya, Good Sally, usianya sudah 60 sekian, masak sendiri, rebus-rebusan, kurangin minyak, kurangin garam, itu tensinya turun, kadar kolesterolnya Mm. turun, staminanya lebih prima, bener-bener lebih yang oke banget gitu loh kondisinya. Tapi memang memang ya butuh usaha sih ya. Nggak jadi kaum mageran kalau tadi kita ngomong. Betul sih. Nggak, nggak jadi kaum mageran. Jadi yuk ini bisa. Kalau yang udah sepuh-sepuh ini aja bisa, kenapa kita yang masih muda-muda misalnya masih usia produktif enggak gitu ya. Apalagi tadi kasus-kasus yang mungkin kayak semacam gangguan jantung, stroke itu di Mm-mm. usia-usia yang masih 40-an atau bahkan 50 juga masih belum sampai ke 50 tuh sekarang banyak banget kan. Ya, ya itu tadi gitu Mm-mm. ya. Mungkin karena kesalahan pola hidup ini, koreksi dulu yuk koreksi. Gitu ya dok ya. Betul, setuju banget sih. Itu sih Hmm. intinya itu tuh apa ya nggak usah yang berlebihan, nggak usah yang kayak apa menuruti keinginanmu. Jadi kayaknya tetap harus realistis lah intinya gitu sih. Hmm. Ini salah satu tips ya buat Anda Gus Syahil, kalau besok misalnya Lebaran terus kemana-mana kok suguhannya kayak apa sih yang berlemak-lemak tadi. Salah satu tips adalah bawa buah potong. Jadi kenyangin dulu perutnya sama buah Ya, potong itu atau bisa banget. salad sayur yang tanpa dressing topping macem-macem gitu ya, lalapan gitu. Nanti kan ketika perut kita kenyang mau ngeliatin mau makanan seenak apapun paling cuma nyicip aja nggak yang kalap atau lapar mata gitu ya dok ya. Ini Mm, salah satu tips loh dan ini betul banget. ya banget. Apalagi karena kadang-kadang kita tuh Boleh banget itu dilakukan. bukan hanya makan lontong opornya aja, yang di meja itu kayak Betul. nastar, kastengel, itu tuh juga garamnya juga cukup tinggi. Iya kan ya dok? Betul. Iya, betul kan kayak lontong dan aksesorisnya kan banyak banget gitu. Mm-mm. Tapi harusnya garam-garam semua sih kebanyakan sih. Garam dan kolesterol. Belum lagi kacang bawang, mete goreng, itu Betul. juga ada Ah, garamnya. iya. Terus apa lagi? Ya, Keripik-keripik kolam itu kalori. Oh, iya. belum kayak sambal gorengnya ati atau kayak ada Mm-mm. jeroan yang lain. Mm-mm. Santannya kental Mm-mm. gitu kan. Luar biasa.
Iya, atau sebelum pergi tadi ya, mau makan buah potong boleh atau minum jus buah, jus sayur gitu ya. Udah kenyang duluan kan perutnya. Nanti waktu berkunjung kemana Boleh ditawarin banget sih. makan, tinggal sedikit aja yang dimakan. Kok makannya cuma sedikit? Iya, udah kenyang. Padahal kenyangnya kenyang yang sehat. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kunjungannya banyak tempat ya. Makannya juga banyak berarti. Nah itu masalahnya kan kadang-kadang kita gini di satu tempat udah makan ya nanti pindah tempat lagi ayo makan lagi kan di sini belum. Nah kalau kita lapar mata itu bisa wah kalap kan habis-habisan. Nah tapi dok pernah nggak sih atau gini ini juga beberapa kali saya dapat cerita juga sih gitu ya kalau habis lebaran itu rumah sakit banyak tuh yang hipertensi kolesterol tinggi gitu ya. Terus bener nggak sih dok kayak gitu kasus-kasusnya jadi lebih banyak? Nggak usah selesai Lebaran. Selama Lebaran itu juga beberapa sudah mulai menghampiri rumah sakit sih biasanya sih. Itu entah kalau saya ya memang tinggi gitu sih. Tensi tinggi, stroke gitu sih. Jadi ya semoga Lebaran ini jangan sampai ke sana lah Iya arah-arahnya betul. gitu ya. Betul, makanya kita kasih tipsnya ya biar tetap sehat di hari Lebaran gitu ya, Betul. nggak hipertensi dan lain sebagainya. Terus jangan Selamat lupa menyambut kalau yang Lebaran yang sehat ya. jangan lupa yang memang udah hipertensi ya obatnya dibawa kemana-mana ya, jangan lupa minum obatnya gitu. Betul. Jangan Dan kalau sampai keluar kota siap-siap obatnya. Ini masih cukup nggak nih buat berapa hari? Jangan kayak putus minum obat. Nanti tensinya meroket gitu sih. betul betul. Kalau memang sekarang mulai Mm-mm. dicek gitu ya, oh ini saya harusnya kontrol tuh pada saat Lebaran misalnya. Ya sebelum Lebaran lebih baik konsul dokter dulu deh, diawalin dulu biar Mm-mm. apa obatnya juga tetap ada. Jadi selama liburan keluar kota atau Anda pas libur itu benar-benar Anda bisa tetap obatnya terjaga gitu ya dok ya. Tetap jalan. Betul sekali obat tetap harus masuk lagi gitu sih. Oke, nah dok, layanan dari Rumah Sakit Mm. Pantiwasa Dokter Cipto ini ada apa nih? Saya kemarin lihat ada rawat inap, perawatan buat lansia gitu. Betul di rumah sakit ini menawarkan sih perawatan terkait apa lansia gitu. Jadi nanti yang punya apa yang kakek-kakek nenek-nenek gitu bisa Mm-mm. sih kalau apa sama libur Lebaran dilakukan perawatan di sini di apa di Panewirasa Dr. Cipto nanti diberikan makanan, diberikan perawatan dari ke fisikal dokter tiap hari dilakukan sih. Gitu. Mm-mm. Oke, jadi benar-benar kalau ini orang tuanya juga nyaman, lansianya kita juga bisa tenang gitu ya dok ya. Hmm, Mm-mm. betul. Oke, nah yang lainnya, oh ya bisa ini ya ikutin Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto melalui Instagram ya dok ya. Bisa banget. Yep, bisa melalui Instagramnya Pantiwilasa Dokter Cipto untuk mendapatkan informasi terkini dari rumah sakit. Ada informasi tambahannya dok? Betul. Instagramnya di rs.pantiwilasa_dokter.cipto. Oke. Gitu. Oke, untuk layanan selama Lebaran kayak layanan misalnya home care itu masih bisa dilayani nggak sih dok? Tetap masih bisa dilayani gitu. Poli IG tetap juga gitu. Oke, jadi jangan khawatir kalau memang nanti Anda pada saat libur membutuhkan layanan kesehatan, Anda bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. Rumah sakit tuh nggak libur ya, Good News Family. Betul banget. Tetap yang masuk kok kami kok. Nah, rumah sakit itu tetap standby, tetap ada layanan. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan layanan kesehatan, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. UGD itu juga 24 jam standby di situ. Jadi Good News Family bisa langsung datang ke rumah sakit. Dok, terakhir dong pesan sehatnya buat Good News Family. Ya, ya sesuatu itu kalau tidak sesuai takarannya itu adalah tidak baik. Begitu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi ya secukupnya dan sesuai dengan takarannya saja. Gitu sih. Oke, segala sesuatu itu harus sesuai dengan takarannya, gitu ya. Yang berlebihan itu pasti tidak baik, yang berlebihan itu pasti juga tidak
manfaat juga buat tubuh gitu ya. Jadi betul mengingatkan sekali. Good News Family ya, mumpung ini masih belum gitu kan, yuk mulai bisa jaga-jaga. Ayo ada ininya, oh saya memang harus sudah jaga kesehatan nih karena usia segini dan lain sebagainya. Dan mulai melakukan dengan kesadaran, ya diimbangin juga dengan olahraga, imbangi juga dengan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Biar kita bisa tetap sehat. Kalau memang udah harus dibantu obat, ya rajin minum obat. Jangan sampai obatnya habis ya udahlah gitu ya. Obatnya habis ya udahlah nggak ada usaha lain gitu. Nanti udah balik ke dokter, dokternya bingung lagi ini tensinya kok tinggi lagi gitu ya. Jadi jangan bolak-balik saja seperti itu. Dokter tuh juga sehat loh. Eh, Iya, betul. Oke. Oh, ini ada pertanyaan tambahan, Dok. Kita jawab terlebih dahulu ya, Dok. Sebentar, Dok. Sebentar. Ya, boleh, boleh. Halo Gunjus, selamat siang, Dok. Kalau di Rumah Sakit Panti Wilasa, Dok, mau tanya dokter jantung spesialis aritmia dengan dokter siapa ya, Dok? Uh, Kebetulan di tempat kami uh, dokter jantungnya adanya dokter spesialis jantung reguler. Kalau yang subspesialis sih kami belum ada. Mm-mm. Tapi kalau untuk dokter jantung yang ada di sana siapa saja, Dok? Ada dokter Faisal, dokter Muhammad Ali Sobirin, sama dokter Hari Pribadi. Gitu. Oke, dokter hari pribadi atau ini bisa buka aja di Instagramnya juga ada ya, Instagramnya Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto. Di situ Ada. ada daftar-daftar dokter spesialis yang praktek di Rumah Sakit Mm-mm. Panti Lasa Dokter Cipto. Ya, Ya. oke. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto. Dan Ya, sampai juga ketemu Good News dokter Edu. Family. Sama-sama. Ya, sampai ketemu. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, dan terima kasih buat Kasih. Good News Family. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk setiap Anda ya. Akhirnya saya Nirum dan juga dokter yang sudah menemani Good News Family untuk Good News FM, visual di Good News for You at 94.9 Good News FM. Good News for the Family.